Hai teman-teman, kita masih nunggu Dokter Krisma dulu buat gabung. Halo dokter. Halo Mbak Ivo, Halo, selamat malam dok. selamat malam. Ya, Dokter Krisma. Nah teman-teman dan dokter, kita 5 menit pertama menunggu teman-teman yang lain bergabung dulu. Sambil menunggu teman-teman, kita mau sapa-sapa dulu teman-teman yang udah bergabung. Ini udah lumayan yang Baik, gabung. Mana ya, dia tadi. Oke. Oke, dokter. Dokter lagi di mana? di rumah Mbak. Di rumah. Kita cek soundnya dulu ya, Ya. Dok. Apakah suara saya udah terdengar jelas sama dokter? Oh, sangat jelas. Oke, gambarnya juga jelas ya, Dok. Ya, Dokter Krisma juga suaranya di sini sudah terdengar. Nah, jadi ini buat beberapa ya. teman-teman yang baru bergabung, ini kita akan live Instagram bersama Dokter Prisma hari ini. Jadi buat semuanya yang mau bertanya apapun seputar penyakit dalam atau apapun itu nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti Dokter Prisma akan jawab di sesi terakhir. Nah, baik, ini udah lumayan nih banyak yang gabung. Kita akan sapa langsung, kita akan mulai langsung ya teman-teman dan dokter. Dokter, selamat malam. Selamat malam Mbak Ivo. Selamat malam dokter. Selamat malam teman-teman semua Ya, yang terima gabung malam hari ini. Terima kasih nih, ini perdana Dokter Krisma bergabung di Dikdok, diskusi Karo Dokter. Dan temanya sebenarnya penyakit dalam itu banyak banget ya dokter, kita mau bahasnya. Cuman kita mulai dari yang paling paling sering kali ya, makanya kita mau bahas tentang GERD sama penyakit asam lambung. Kayaknya 1 jam juga kayaknya nggak cukup ya dok? Nggak cukup lah Mbak. Tapi karena perdana ya, ini saya agak grogi nih. Aduh, iya. Agak-agak gaptek, agak-agak nggak bisa jadi selebgram gitu ya. Masa dokter merendah deh. Nah, jadi kita spesial diskusi bersama Dokter Krisma Kurnia, spesialis penyakit dalam dan endoskopis. Mungkin sebelum kita memulai pembahasan kita malam ini, dokter mungkin boleh perkenalan dulu. Dokter sekarang aktifnya di mana aja, terus aktivitasnya sehari-hari biasanya ngapain aja. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Ivo atas kesempatannya. Jadi keaktifan saya aktif di 3 rumah sakit. Jadi satu di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, yang kedua adalah Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi Yogyakarta, yang ketiga ini agak agak tidak enak disebutkan, tetapi harus saya sebutkan karena itu memang menyangkut kejiwaan seseorang. Saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Gracia DIY. Waduh, kok Gitu bisa ya. ke sana? Jadi ya saya luar dalam paham lah ya. Jadi masalah fisik dan masalah psikis saya paham. Karena saya sudah di sana dari 2005, jadi sekitar 16 tahun lah saya sudah di rumah sakit jiwa. Gitu. Oke, berarti Ya, Dokter Krisma aktifnya ada di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, Lempuyangan, dan juga di Rumah Sakit Jiwa Gracia ya dok? betul, betul. Ya, betul. Nah, saking sibuknya ini Dokter Krisma bisa menyempatkan waktunya hari ini, berarti ini sungguh sebuah kehormatan buat saya. Ya, ini kebetulan pas pas bisa saja dan pas tidak jadwal visite bangsal COVID ya. Iya, jadi hari Minggu ini pun tadi pagi juga habis Sunday klinik gitu. Tiap minggu kan saya praktek di Rumah Sakit Sulam Jogja. Jadi hampir 1 minggu ini memang tidak ada hari libur ya. Waduh, kerja terus. Krisma, boleh ditiru dok, saya ingin niru semangatnya dokter. Nah, jadi Ya, teman-teman mumpung masih belum tua ya, mumpung masih belum tua. Jadi kita harus semangat bekerja dalam udah masih tua nih usia muda berarti. gitu ya. Ya, Oke, nah teman-teman seperti yang tadi sudah Dokter Krisma sampaikan, Dokter Krisma sangat aktif sekali di 3 rumah sakit di Yogyakarta, dan Dokter Krisma memang spesialis internis dan endoskopis. Makanya hari ini kita akan membahas topiknya adalah kenali GERD,
penyakit asam lambung. Tapi teman-teman bisa tanya apa aja seputar penyakit dalam, nanti Dokter Prisma akan bantu jawab di sesi terakhir. Nah, teman-teman, kita mulai langsung aja, Dok. Kan pertanyaan kemarin banyak banget nih, Dok, mau tanya apa aja. Kita mau bahas dulu nih, Dok. Sebenarnya GERD itu apa sih, Dok? Ya, jadi GERD itu sebetulnya suatu keluhan atau suatu gejala ya, atau suatu simptom yang memang dirasakan oleh hampir setiap orang gitu, yang ditandai dengan adanya suatu ketidaknyamanan di daerah perut, terutama di ulu hati, yang kemudian akan menjalar atau akan menjalar ke kerongkongan. Jadi kalau ke kerongkongan berarti kan ke dada ya, naik ke dada kemudian ke kerongkongan. Jadi dari istilah GERD-nya sendiri aja itu adalah suatu reflux dari asam lambung. Gitu. Jadi gastroesophageal reflux disease, kepanjangannya seperti itu. Oke. Berarti, Dok, kalau apakah sama, Dok? Misalnya kalau orang bilang GERD itu sama nggak sih, Vo, sama sakit mah atau sakit asam lambung itu sama nggak, Dok? Atau beda? Orang awam kebanyakan taunya adalah saya punya asam lambung saya naik nih, gitu ya. Asam lambung saya naik. Jadi itu adalah penyakit mah, gitu ya. Nah, kalau GERD itu hanya sebagian orang yang tahu, gitu ya. Padahal antara mah dan GERD itu memang adalah suatu kelainan yang berbeda. Berbeda. Meskipun sumbernya adalah memang dari Berarti GERD dan MAH itu ya berbeda ya, Dokter. Tapi sumbernya sama-sama berbeda. Sumbernya sama. Oke. Sangat betul. Ya. Berarti kalau kita mau bahas, Dok, kalau kita mau tarik penyebabnya dulu deh. Berarti GERD itu sebenarnya penyebab awal-awalnya itu biasanya gara-gara apa, Dokter? Penyebabnya lebih kurang hampir sama ya. Ada faktor fisik dan ada faktor psikis ya. Jadi faktor fisik itu seperti yang kita alami lah, dari semua latar belakang pekerjaan itu kita alami gitu ya. Seorang dokter pun, seorang tenaga kesehatan pun juga mengalami hal seperti itu, seperti terlambat makan, telat makan gitu ya. Kemudian makanan asam pedas yang sangat sangat tinggi gitu kan. Kemudian ada zat-zat yang memang merangsang asam, yaitu seperti kopi, kemudian coklat, bersoda gitu ya. Susu, kopi susu gitu. Sama yang terpenting adalah atau yang tersulit adalah untuk mengurangi stres. Gitu ya. Jadi faktor psikis itu paling dominan. Berarti sebenarnya bisa disebabkan yang paling besar adalah karena faktor psikis ya, Dokter, malah. Ya, jadi jangan kaget atau jangan heran teman-teman kalau sudah menjadi orang yang betul-betul sempurna dalam faktor fisik. Artinya saya sudah tidak makan pedas asam, saya sudah on time makannya. Saya bahkan makan tidak 3 kali, lebih dari 3 kali. Saya sudah tidak minum coklat, kemudian makan coklat, minum kopi susu, bersoda, saya sudah hindari semua. Itu kan sesuatu yang perfect gitu ya. Tapi masih bisa kena karena ada faktor psikologisnya. Nah, faktor psikologis di sini yang paling sering dominan adalah satu, kecemasan, anxiety. Yang kedua adalah insomnia atau sulit tidur. Gitu. Oke. Nah, dan bagian satu lagi adalah depresi ya. Kalau orang depresi itu lebih tidak mau ngapa-ngapain, lebih pasif, bahkan tidak punya gairah hidup, semangat hidup, sehingga orangnya lebih ngeloko, lebih nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya depresi ini bisa juga memicu adanya asam lambung oleh karena kesedihan atau kesedihan yang berkepanjangan. Gitu. Bisa gitu ya, Dok ya? Ya, bisa. Jadi orang nangis-nangis gitu ya, orang sedih berkepanjangan itu kena lambungnya juga. Orang yang panik, orang yang tidak jenak duduknya, mundar-mandir, panik, gelisah, kemerungsung, buru-buru, tergesa-gesa, itu juga bisa kena. Orang yang sulit tidur, yang begadang terus, itu bisa kena. Gitu.
Baik, Dok. Berarti Ya. udah banyak ketemu banyak pasien yang diagnosanya GERD. Kalau menurut dokter nih, biasanya usia berapaan sih, Dok, mayoritas yang sudah mengalami GERD? Apakah anak muda seperti saya bisa cepat karena gaya hidupnya yang sekarang pola hidupnya udah berantakan lah lumayan gitu. Apa pola kerja sekarang juga bisa mempengaruhi? Biasanya usia berapa tuh, Dok, sekarang sering Eh, jadi sakit mah atau lambung atau mungkin luka di lambung dan sebagainya, itu memang rata-rata hampir setiap usia ya, mulai dari usia anak kecil sampai orang tua. Tetapi untuk masalah GERD ini atau sakit mah ini memang rata-rata angka kejadiannya di usia produktif. Artinya usia produktif itu mulai ya 18 sampai kemudian 45 gitu ya. Itu adalah usia-usia produktif di mana masih banyak tanggung jawab atau tugas yang sangat tinggi yang kita harus lakukan. Itu yang membuat kadang-kadang kondisi kecemasan tekanannya sangat luar biasa. Gitu. Tapi kalau sudah usianya di atas 50 begitu, nah itu memang jarang terjadi. Tapi ingat bahwa kalau di lambung itu kan ada yang namanya Helicobacter pylori. Itu adalah suatu kuman, sebetulnya itu bakteri lambung baik. Itu sama dengan bakteri usus baik. Gitu ya. Nah, bakteri lambung baik itu yang menjaga keasaman di dalam lambungnya itu. Nah, dia kalau positif itu adalah menjadi precancer sebagai parameter precancer. Jadi gastric cancer. Makanya kita waspadai di atas 50 tahun itu untuk kejadian-kejadian untuk kanker lambung. Gitu. Oke, Dok. Seperti itu. Ya. Jadi hati-hati ya, teman-teman yang masih usia-usia produktif, termasuk saya ini juga masih usia produktif ya, ya sangat sangat rentan untuk bisa terjadi suatu penyakit lambung atau keasamannya lambung akan terganggu karena ya banyak yang harus kita kerjakan gitu ya. Kita stres, kita kesana kemari, kita di bawah tekanan, kita mengerjakan tugas yang banyak sekali, itu yang perlu disortir lah, dikurangi stresnya atau kecemasannya. Nah, dokter, apakah GERD ini gejalanya mirip sama kayak asam lambung atau sama kayak mah yang kayak mual, terus perut sakit? Biasanya gejalanya itu mulai dari apa, dok? Yang dari gejala ringan sampai gejala berat gitu, dok? Jadi gejalanya bervariasi betul dari ringan sampai berat, Mbak Ivo. Jadi ringan itu seperti gejala mual, kembung, gitu ya, rasa begah di perut, rasa penuh di perut, kok saya cepat kenyang ya kalau makan, seperti itu. Sampai kemudian tingkat nyeri. Nyeri terutama di ulu hati ya. Ulu hati itu adalah di tengah-tengah persis. Ya, di antara di bawah dada. Jadi kalau kita di garis tengah ini, jadi kalau kita urutkan dari leher ini, leher, kemudian garis tengah, seperti itu kan ada tulang tuh, ada keras, itu adalah tulang dada, kemudian ada yang agak masuk ke dalam. Nah, itu ulu hati. Disitulah letak lambung. Di situ akan timbul nyeri itu. Nyeri, perih, panas gitu. Kenapa begitu? Karena asamnya itu mengiritasi dinding, jadi menabrak dindingnya. Begitu terus. Sehingga kalau itu sampai dari mah akut ke mah kronis, itu kemudian tembus ke belakang. Jadi saya nyeri ulu hati, nyeri perut bagian depan, saya juga nyeri pinggang. Oh, sampai ke nyeri gitu. pinggang, dok? Ya, betul, betul. Kemudian itu berlanjut lagi, kemudian terjadi karena asam di dalam lambung sudah banyak, kemudian terjadi reflux. Jadi asamnya sudah tidak mau di lambung, dia akan reflux. Nah, reflux ini, keasaman ini sampai kemudian nyampe ke kerongkongan. Dan itu kalau berlanjut terus-menerus, sampailah kepada gejala berat, yaitu apa? Terjadinya suatu ulcerasi atau luka di lambung. Baik itu berupa luka lecet, sampai luka ulkus. Ulkus itu adalah luka seperti sariawan. Jadi kalau teman-teman pernah merasakan sariawan di bibir, itu diletakkan, bayangkan itu diletakkan di dalam lambung. Aduh. Jadi kalau kita sariawan, itu kalau kita minum air putih saja, yang
yang dingin atau yang tidak dingin pun rasanya perih ya. Apalagi itu sariawan itu diletakkan di dalam lambung kemudian dipercii dengan asam. Aduh. Nah, itu rasanya seperti sariawan dikasih jeruk atau dikasih cuka. Itu seperti itu. Tapi lebih dahsyat. Saya ngomong itu lebih dahsyat di lambung. Kenapa? Ya karena memang asamnya sangat korosif. Itu nyerinya luar biasa. Bahkan itu bisa sampai urusannya masuk ke gawat darurat, ke IGD. Karena rasa nyeri yang luar biasa. Gitu. Wah, berarti efek yang paling parah itu sampai ke pinggang sama rasa nyeri yang luar biasa tadi ya, Dok. Efek paling berat yang dirasakan mengalami GERD. Betul. Kalau perubahan fisik itu ada nggak, Dok, dampaknya? Misalnya apakah orangnya tambah kurus, apakah karena dia kesakitan tadi, atau ada kelihatan nggak kalau dari perubahan fisik yang... Jadi gini, kembali ke tadi, gejala yang paling berat, selain ada nyeri yang hebat, itu juga individu ini juga bisa terjadi perdarahan. Jadi ada luka, itu pasti akan berdarah. Gitu ya. Yeah. Nah, darah itu akan keluar lewat mulut atau lewat BAB. Jadi nanti kalau ada BAB hitam yang bentuknya seperti bubur, tapi bukan seperti meringkil-meringkil, maaf sekali lagi, meringkil-meringkil kayak tai kambing itu bukan. Tapi bentuknya kayak bubur, tetapi baunya, ya warnanya hitam, seperti petis. Oh. Nah, itu perdarahan lambung. Atau kita muntah hitam. Benar-benar hitam. Bukan coklat, bukan kuning tua, bukan. Hitam. Jadi muntah hitam atau BAB hitam, bentuknya lembek hitam, itu perdarahan lambung. Makanya berarti itu yang sangat-sangat kita waspadai, biasanya orangnya akan sangat lemes, kemudian pusing atau mungkin berkunang-kunang karena HB-nya akan turun, hemoglobinnya akan turun karena perdarahan akut ya, perdarahan yang berlangsung gitu. Oke Dok, wah ya, parah ya Dok. Itu. Tapi berarti ini dokter udah informasikan ada gejala, misalnya kalau itu udah parah bisa muntah warna hitam atau bisa nanti melalui ketika kita buang air besar dibentuknya seperti lembek hitam, itu sudah pertanda yang buruk sebenarnya Dok kalau sudah mengalami seperti itu. Betul. Oke, dokter. Berarti ya mungkin orang tahu kalau nggak mau sakit GERD ya makan on time. Maksudnya apa sih Dok yang harus dilakukan oleh kita ini yang udah kena GERD atau mungkin yang belum kena GERD untuk mencegah itu Dok? Jadi begini, prinsipnya adalah kita harus belajar dulu dari suatu sistem pencernaan yang normal. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman tahu bahwa sistem ini kita tidak bisa ubah karena kita sudah diciptakan seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan antara makan besar kita kan makan besar 3 kali nih. Nah, 3 kali itu kan pagi, siang, sore. Kita sebutkan jamnya, jam 6.07, jam 12.01, dan jam 6.07 malam gitu ya. Nah, itu kan jaraknya 6 jam. Percaya tidak percaya itu jaraknya 6 jam. Nah, 6 jam itu terbagi menjadi 2 sistem. Satu adalah pencernaan atas, satu pencernaan bawah. Jadi di lambung itu hanya 2 jam. Sedangkan yang di usus itu 4 jam. Apa artinya? Artinya adalah setiap 2 jam itu manusia akan lapar. Oleh sebab itu, kita dituntut atau kita harus makan kenyang supaya 2 dan 4 jam ini terlampaui. Jadi kita tidak perlu lapar gitu ya. Sehingga snack time-nya tidak ada. Snack time atau cemilan itu ada di coffee break di 9.10 sama 3.4 sore. Mirip dengan kalau kita rapat atau kita di hotel atau kita seminar gitu ya. Kita pasti akan berhenti di 9.10 sama 3.4 gitu ya. Karena itu cemilan. Ya. Nah, kalau orang kenyang, cemilannya nggak ada. Jadi pilihannya hanya ada 2, tidak boleh yang lain. Satu adalah makan 3 kali kenyang, 3 kali 1 piring porsi masing-masing karena
orang yang makin tua pasti akan makannya makin berkurang. Itu alami, gitu ya. Yang kedua adalah kita makan 6 kali, tetapi separuh. Sama dong. 3 kali 1 piring sama dengan 6 kali setengah piring. Sama kan? Iya, betul, Nah, betul. makanya orang yang GERD, orang yang sudah kena mah, biasanya makannya akan terbagi menjadi 5-6 kali. Tujuannya apa? Kalau kita tempatkan di 6-7 pagi, 9-10 siang, 3-4 sore, itu jaraknya cuma 3 jam. Padahal saya meminta 2 jam. Jadi selama 2 jam lambung saya aman, karena 3 jam sekali diisi. Gitu ya. Berarti permasalahannya muncul nih. Teman-teman takut gemuk. Wah, saya gemuk loh dok. Enggak. Karena kamu terbagi menjadi 6 kali setengah, itu nggak akan gemuk. Kita berbicara 3 kali 1 porsi dengan 6 kali setengah porsi, itu dengan aktivitas yang sama ya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kecuali kalau saya pengen gemuk itu gampang. Saya makan 3 kali big meal, makan besarnya big meal, saya kenyang, terus saya nyenek. Jadi 6-7 pagi saya kenyang, 9-10 saya snack. Terus 12-1 siang saya makan siang, 3-4 sore saya nyenek. 6-7 saya makan banyak, jam 8 malam saya snack terus tidur. Wow, itu dijamin pasti gemuk. Saya dong. Itu pasti. Ya, ya. Kan kalau di Instagram nggak tahu nih siapa yang gemuk, siapa yang kurus. Yang penting sehat. Iya dok, sehat. Oke, oke. Ya. Berarti tadi dokter jelasnya itu bagus banget, konsep pencernaan kita tuh kalau kita ikutin aja yang tadi makan 3 kali sehari, atau kalau mau dibagi bisa 6 kali tapi dengan porsi yang setengah-setengah tadi, berarti itu bisa dipastikan lambung kita atau pencernaan kita bakal aman dok. Bagus, pasti bagus. Karena sistem ini bukan dari para dokter, bukan. Sistem ini hanya kita pelajari saja. Sistem ini sudah dari sang penciptanya. Gitu. Ya dok. Ya. Oke. Berarti ini teman-teman yang punya sakit ma pencernaan, apalagi GERD, nah ini didengerin nih, emang solusinya cuma yang tadi dokter Prisma bilang, cuman pasti teman-teman pada jawab gini, dok susah ya dok, saya nggak biasa sarapan, atau misalnya saya nggak bisa sarapan, kalau gitu-gitu gimana dong dok? Nah, makanya kenapa ada 2 pilihan itu. Sama. Emang cuman kalian. Enggak. Saya pun begitu. Seorang dokter pun spesialis pun ke rumah sakit atau kemanapun. Oke? Makanya sarapan itu kan duduk manis makan. Gitu ya. Secepat-cepatnya orang makan 5 menit. Nggak mungkin di bawah 5 menit. Gitu. Dan orang makan bawa piring kan nggak mungkin. Gitu ya. Jadi, kenapa kita nggak ngemil sih? Gitu. Cobalah jam 6-7 ngemil dulu. Makan, nggak minimal gigit roti lah, gigit apapun itu cracker 2 biji juga nggak apa-apa. Oke? Berangkat ke kantor, sampai kantor jatuhlah jam ngemil 9-10. Silahkan makan. Yang terjadi itu teman-teman tuh sukanya makannya 9-10. Iya. Dan orang akan mengatakan, enggak apa-apa kok dok, saya itu kebiasaannya sudah begini, nggak bisa diubah. Ingat bahwa sistem itu bisa diubah oleh karena kebiasaan. Jadi kebiasaan yang salah untuk dirubah ke baik itu sangat sulit ya. Makanya orang begitu biasanya sombong tuh. Saya nggak apa-apa kok dok, 9 pagi itu sudah biasa loh. Berapa tahun? Oh 5 tahun, 10 tahun saya sudah makan pagi jam 9 kok. Buktinya nggak apa-apa tuh. Saya hanya berkata, ditunggu saja. Cepat atau lambat pasti akan kena. Mungkin kamu 10 tahun nggak apa-apa, di tahun ke-11 kamu pasti minta tolong. Gitu ya. Ada yang 5 tahun sudah nggak tahan. Ada yang sebulan nggak tahan. Ada yang 20 tahun nggak apa-apa. Nah itu. Artinya apa? Teman-teman coba membuka pikiran bahwa asamnya ini sangat korosif. Sehingga kalau ini mengiritasi dinding lambung, itu sangat-sangat kemudian akan nyeri. Bayangannya begini. Ambil cuka, kemudian digosokkan di kulit kalian. Jadi digosok begitu. Kulit kalian kalau digosok begini, pasti panas. Tapi kalau gosoknya makin kenceng, makin panas.
Kemudian Iya. ada teman atau saudara kasih cuka. Jadi pada saat gosok begini dikasih cuka terus. Itu akan lecet kulitnya. Nah, gesekan ini itu adalah kontraksi lambungnya. Cipratan cukanya itu adalah asamnya yang keluar. Hmm. Sehingga Aduh. bayangkan Jadi dinding dok, lambung yang diciptakan begitu tebal itu kemudian akan menipis dan itu akan lecet di mana-mana. oh, Tuh, itu prosesnya begitu. Cuman prosesnya memang kami para dokter tidak tahu kapan. Karena itu misteri ya, itu memang tebal tipisnya dinding lambung kami tidak tahu. oke. Tinggal Tapi menunggu prinsipnya waktu. cepat atau lambat pasti akan kena. Betul, betul. Akan menunggu waktu. Dan kalau sudah kena, itu akan berulang. Jadi orang-orang yang sudah kena, segeralah bertobat untuk menjadi yang bagaimana caranya untuk menjadi sistem yang normal. Oke dok. Berarti dok, misalnya nih, tadi dokter udah jelasin caranya supaya sembuh gimana, prosesnya gimana. Nah, teman-teman ngikutin nih misalnya dok. Berarti apakah orang yang kena GERD atau sakit lambung apapun itu pasti bisa sembuh dok? Pasti bisa sembuh gitu? Sakit lambung itu adalah salah satu penyakit yang bisa sembuh. Sembuh total. Oke. Sembuh total dok Sembuh bisa total. ya? Sembuh total. Baik. Oke. Berarti teman-teman bisa optimis nih kalau memang mau sembuh total ya ikutin tadi prosedurnya itu udah ada gitu yang kayak dokter Krisma udah jelasin. Oke dokter. Nah dok, misalnya kalau misalnya dokter mau sharing nih kasus kasus terparah deh yang pernah dokter tanganin pasien itu biasanya mereka tuh ngalamin apa dok? Biar teman-teman tuh bisa bisa apa ya? Bisa lebih takut atau aware gitu. Oh ternyata bisa separah itu ya gitu. Ya, jadi kalau di rumah sakit, kan saya lebih banyak kasusnya itu ada di Rumah Sakit Sulam Yogyakarta ya. Karena di sana ada fasilitas endoskopi. Ya. Nah, kasus-kasus yang saya temui itu yang terparah ya, itu adalah perdarahan. Jadi muntah hitam atau BAB hitam. Dan itu HB-nya, hemoglobinnya pada saat diambil darah, itu terendah adalah di HB4. HB-nya 4. Padahal HB orang normal itu untuk perempuan 12, di atas 12, kalau untuk laki-laki di atas 14. Itu 4. Oke. Jadi itu yang karena perdarahannya berlangsung terus-menerus. Hmm. Itu yang Oke. paling paling parah. Oke, berarti itu udah parah banget ya dok kalau udah kayak gitu tuh. Ya, ya. Itu sudah modelnya kayak sariawan-sariawan gitu. Kalau di dalam lambung itu udah baret, jadi baret, luka lecet, kemudian seperti sariawan, kayak putih-putih begitu, berlubang-lubang gitu. Jadi seperti sariawan persis. Hmm. Tapi Oke jangan dok. pernah berpikir bahwa lambung bolong. Jangan ya, teman-teman. Orang awam ini kalau ngomong kadang-kadang apa ya, malah ngeri, malah kita yang tadinya nggak stres jadi stres malahan gitu ya. Oh ini berarti kalau luka di lambung lama-lama nanti bolong gitu ya, berlubang tuh. Nggak. Jadi luka lecet atau sariawan tuh ya mirip kayak bibir kita kalau kena sariawan kan bibir kita tidak berlubang, bisa Hmm. menutup sempurna. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Hmm. Gitu. Dok. Baik. Ya. Iya. Maaf, dok, Karena mungkin banyak saking banyak banyak panik dok. mitos-mitos ya panik mitos-mitos gitu ya. Pas kebetulan dengar terus saya nanya malah yang ditanya nakut-nakutin sekalian gitu kan. Waduh, pusing tuh. Oke, oke dokter. Dok, nah kalau misalnya nih, berarti tadi dokter udah optimis bisa sembuh. Biasanya Ya, dokter untuk mungkin teman-teman nih, teman-teman yang udah mulai ngerasa gejalanya nih, aku udah sering mual, udah sering sakit, di urat udah sakit, atau sampai nggak enak gitu perutnya. Mereka pengen tahu nih dok, terapi apa sih kalau mereka misalnya mau konsul ke dokter penyakit dalam, ke dokter gitu, biasanya mereka tuh akan dapat terapi apa gitu untuk sembuh? eh begini, sebetulnya eh kalau teman-teman yang mengalami nyeri ulu hati atau sakit perut di bagian tengah atas gitu ya, itu biasanya teman-teman akan mengobati sendiri itu.
Jadi jarang akan datang ke saya atau ke dokter spesialis itu jarang. Dia akan obatin, dia akan beli. Apa itu? Proma, Milanta, Polisilen, gitu ya. Nah, itu silahkan saja, tidak ada masalah. Silahkan dicoba dulu. Kalau itu kemudian membaik, ya berarti itu lambung. Gitu ya. Kalau tidak membaik, ada dua kemungkinan. Satu adalah tidak mempan terhadap obat itu, karena sudah keseringan dipakai. Itu bukan karena resisten ya, bukan karena kebal terhadap obat itu, tidak. Tapi karena penyakitnya lebih berat. Ingat bahwa kita kalau ada suatu keluhan atau gejala yang tadinya ringan diabaikan, kemudian tidak diobati, lama-kelamaan akan memberat. Ya kan? Kita sepakat untuk hal itu. Nah, yang kedua adalah bukan lambung, tetapi masalah jantung. Makanya kalau teman-teman baca GERD, GERD, GERD-nya itu gejalanya heartburn. Ada tulisan heartburn. Heartburn itu adalah dada seperti panas terbakar, seperti tertekan, mirip serangan jantung. Gitu. Makanya ada kasus banyak di tanah air di Indonesia, mah, ternyata meninggal. Nah, itu bukan mah, itu jantungnya. Gitu. Jadi itu biasanya kalau usianya sudah 35-40 ke atas ya. Jadi kalau saya berusia 35 atau tepatnya 40 tahun ke atas, ada nyeri ulu hati atau nyeri perut bagian tengah atas, kemudian tidak membaik dengan obat-obat mah, sebaiknya direkam jantung. Jangan sampai terlambat. Tapi kalau usia 30 tahun ke bawah, kayak Mbak Ivo ini dan teman-teman, nah itu mesti mah. Karena kita selalu percaya bahwa kita usia sangat muda itu sangat sehat. Tapi makin tua makin perlu diservis gitu ya. Benar sih itu, Dok. Ya, perlu dirawat. Nah itu dokter, terima kasih dok. Berarti teman-teman tadi udah dapat info ya, kalau misalnya tadi teman-teman punya gejala atau sudah coba minum obat, bisa sembuh ya nggak apa-apa, berarti penyebabnya mungkin mah memang. Tapi kalau memang sudah diobatin, sudah coba minum obat, nggak sembuh, masih ada gejala, mungkin boleh dikonsultasikan langsung ya, takutnya nanti malah makin parah karena dibiarkan. Oke. Betul. Oke dok. Berarti tapi tadi tetap ya dok, sama yang tadi kita bahas di awal, kalau tadi psikis itu juga mempengaruhi GERD itu ya, itu paling pemicunya paling kuat ya dok? Ya. Karena ada hubungan yang sangat kuat antara faktor stres dengan meningkatnya asam lambung. Hubungannya di mana tuh dok? Mungkin banyak yang nggak percaya, misalnya kayak teman-teman saya tuh, aku udah makan on time kok, aku bilang mungkin kamu stres kali gitu. Ini saya izinkan saya untuk menjelaskan meskipun saya bukan seorang psikiater ya. Bukan dokter spesialis jiwa. Jadi stres itu kecemasan, tingkat kepanikan. Jadi di atas cemas itu panik, gitu ya. Itu akan mempengaruhi kinerja dari saraf. Jadi sarafnya akan bekerja lebih cepat. Nah, saraf ini itu nyetrum atau membuat organnya berkontraksi. Jadi semua organ kita ini itu bekerjanya itu dengan adanya kontraksi saraf. Oke. Gitu. Kemudian organ bekerja ini kan perlu makan, perlu udara, perlu oksigen. Berarti oksigen dan nutrisinya itu lewat darah. Jadi boleh disimpulkan bahwa semua organ yang ada di dalam tubuh kita, termasuk lambung, itu dia bekerjanya dengan dirangsang oleh saraf dan diberi makan oksigen oleh darah. Paham ya? Nah, sekarang masalah stres ini kaitannya adalah dengan kinerja dari saraf yang hiperaktif. Hiperaktif itu aktivitasnya tinggi sekali. Jadi yang tadinya pelan begini, tiba-tiba begini. Nah, otomatis organnya
berkontraksi akan cepat. Jadi lambungnya yang tadinya pelan begitu, tiba-tiba. Nah, teman-teman akan bayangkan itu keluar tuh asemnya. Wah, keluar terus, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Makanya jangan heran kalau suatu saat kita berjalan, kemudian kita lagi santai, tiba-tiba oleh karena suatu panggilan telepon atau apapun itu, kemudian kita jalan cepat, buru-buru gitu, itu perutnya jadi mules. Perutnya jadi begah. Perutnya jadi kembung, perutnya jadi penuh gitu ya. Terus tiba-tiba keluarnya cuma 2. Glegeen, sendawa, atau sambil jalan kentut gitu ya. Nah, gitu. Karena antara lambung dan usus itu kontraksinya dari saraf. Jadi saya ulangi lagi bahwa organ ini semuanya adalah kinerja dari saraf. Jadi kalau sarafnya tenang, kita rileks, kita nggak stres, organnya tenang. Tapi kalau kita panik, cemas, sarafnya bekerja lebih cepat, organnya lebih cepat. Produk-produknya akan keluar semua. Nah, yang atas asemnya keluar, yang bawah gasnya keluar. Makanya manusia, itu kenapa bisa kembung, bisa cepat kenyang, bisa begah, bisa kentut, sering sendawa. Itu karena gas ususnya keluar banyak, asemnya keluar banyak. Gitu kan? Nah, gasnya itu akan naik ke atas, asemnya akan turun ke bawah, sesuai dengan hukum gravitasi. Makanya teman-teman bayangkan tuh, asam ketemu gas, itu kayak di blender. Makanya di tengah-tengah antara ulu hati dan pusar, itu nggak enak banget rasanya. Oh, ya dok, ya. Ya, itu rasanya itu bukan nyeri ya, bukan nyeri sakit, tetapi cuman rada kembung, rada begah, rada nggak enak dok, nggak nyaman. Saya nggak bisa mendefinisikan nih gambarinnya gimana ya gitu. Ya. Wah dokter bener banget. Yang dokter bilang ya. Nah ini tuh semoga teman-teman bisa bisa akhirnya mengerti kenapa stres atau kecemasan itu bisa memicu ketika kita bahkan punya gejala asam lambung atau GERD tadi. Itu bisa jadi pemicu utamanya malah teman-teman. Oke dok. Nah dok, tadi kan kita udah bahas dari awal nih, dari GERD itu apa, gejalanya gimana, dari yang ringan sampai berat, terapinya nanti bisa apa aja. Nah dokter, ini kita mau banyak ini yang nyapa dokter nih dari tadi. Kita akan jawab pertanyaan yang masuk ke Instagram banyak yang sekali nih. Nah ini banyak fansnya dokter, ternyata pada rame ngomongin dokter. Ya, bukan ngomongin penyakit, ngomongin saya kayaknya. Malah gue ngomongin dokter. Oke, nah teman-teman semua yang mau tanya, boleh langsung tanya di live ini. Nanti kita akan jawab langsung, karena kita udah masuk ke sesi tanya-jawab. Nah dokter, ini kita mau sapa-sapa dulu. Ada yang masuk, udah banyak banget nih dari tadi. Siapa nih? Ada Mbak Maya, ada Desi, ada Nita, ada Bu Erika. Ada ini nah, kayaknya. Itu calon-calon kecemasan tuh. Calon-calon orang kecemasan ya. ini Mbak Maya nih sering dokter keren nih, kata Bu Erika. Wes. Ada Mbak Febri, ada tadi Alfi, ada banyak banget nih dok yang udah gabung. Kita baca pertanyaan. Itu kayaknya itu faktor lingkungan, sehingga saya kayaknya harus punya list tuh. Daftar orang-orang yang akan dilakukan tindakan gitu ya. Iya. Oke. Nah dok, kita tanya dulu, kita jawab pertanyaan dulu ya dok. Ini dari @AlexJafratastik pertanyaannya, dokter, air kelapa muda apa bagus untuk pengobatan asam lambung? Dan apakah ada hubungan COVID ketika positif COVID ke GERD? Gimana tuh dok? Nah ini teman SMA saya ini. Oh, teman SMA saya. Ya, itu sampai SMA 3 tahun cowok semua, jadi agak sengsara begitu ya. Ya, jadi oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi untuk air kelapa ya, air kelapa bisa menyebabkan apa? GERD, pemicu GERD. Apakah bisa untuk pengobatan asam lambung, apa bagus? Jadi gini, prinsipnya adalah preventif ya, pencegahan dari banyaknya asam yang keluar
yang akhirnya cairan asam itu kemudian mengiritasi dinding lambung, itu yang menyebabkan kemudian nyeri, gitu ya. Nah, kondisi itu kan kita harus betul-betul tahu bahwa lambung itu keluarnya asam, cairan. Usus itu keluarnya gas. 2 dari 3 zat di dunia ini itu sudah ada di dalam tubuh kita. Artinya apa yang kurang? Yang kurang adalah padat. Jadi silakan makan makanan padat. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke apa hubungannya dengan saya harus menjelaskan ini? Karena pertanyaannya adalah air kelapa. Air kelapa itu kan cair. Nah, cair ketemu asam yang bentuknya cair, itu malah banjir, itu malah bubar. Gitu ya. Nah, air kelapa ini mengandung kalium sangat tinggi. Kalium tertinggi adalah di pisang dan air kelapa. Jadi teman-teman yang suka minum air kelapa, itu secukupnya. Karena kalau banyak, nanti akan kembung. Sama seperti air putih atau teh manis atau apapun itu kalau kita kebanyakan minum kan kembung. Tapi kembung yang ditimbulkan oleh air kelapa ini karena kadar kaliumnya sangat tinggi itu. Dan itu kembungnya lebih lama. Jadi lebih lama hilangnya kalau orang kebanyakan minum air kelapa. Okay. Gitu. Ya saran kami adalah sebaiknya adalah makan makanan padat. Yang padat. Oke. Okay. Ya. Lalu tadi lanjutannya itu Dok, pertanyaan kedua lagi dari Alex. Ya, apakah ada ketika positif COVID hubungannya dengan pemicu GERD? Apakah bisa memicu GERD nggak Dok ketika kita positif COVID? Jadi begini, COVID itu penyebabnya adalah virus. Sedangkan penyebab radang lambung itu adalah bakteri. Helicobacter pylori itu adalah bakteri. Jadi tidak ada hubungan antara COVID dengan GERD. Yang ada hubungan adalah orang lebih takut terkena COVID. Nah, sisi psikologisnya itu yang terganggu. Orang takut, orang khawatir, orang kemudian panik. Kena COVID bagaimana? Depan, belakang, kanan, kiri rumah saya meninggal semua. Saya akhirnya kena juga karena stres kan, imunitas turun, akhirnya saya kena juga. Nah, itu yang membuat kemudian GERD ini menjadi muncul. Gitu ya. Okay. Tapi kalau infeksi virusnya untuk mengiritasi dinding lambung bisa, tapi tidak bisa menjadi infeksi di dalam lambung karena infeksi di dalam lambung disebabkan oleh suatu bakteri, bukan suatu virus. Oke. Nah, jadi hubungannya adalah hubungan psikologisnya, hubungan psikisnya. Saya COVID, terus takut nih, saya negatif nih, saya tetap negatif, PCR negatif. Tapi makin lama makin saya takut keluar, saya takut ngapa-ngapain, akhirnya saya di rumah juga bosan, stres, akhirnya imunitas jadi turun. Dilalahnya, kebetulan orang-orang yang seperti itu di dalam rumah pun bisa terkena, karena si pembawanya adalah dari luar ya. Mungkin dari anak istrinya, mungkin dari karyawannya, mungkin dari pembantunya. Makanya kita yang sering di rumah, bukan berarti aman-aman sekali, tapi itu kemudian bisa terkena juga. Makanya saya titip pesan ke teman-teman, jangan stres yang berlebihan. Udah di bawah santai saja. Karena imunitas kita harus dibangun seterusnya. Dari mulai sekarang sampai seterusnya. Karena stres itu tidak baik. Stres itu akan menurunkan imunitas yang pada akhirnya semua penyakit akan berdatangan. Oke. Gitu. Oke, Dok. Ini ada baru pertanyaan dari Magdalena 89. Apa saja yang menjadi pertimbangan dokter endoskopis untuk menindak GERD dengan endoskopi? Coba saya ulangi lagi Dok. Apa saja yang menjadi pertimbangan dokter endoskopis untuk menindak GERD dengan endoskopi? Wah, ini apa nih Dok maksudnya nih Dok? Ya, jadi yang ditanyakan itu kalau orang dengan GERD itu pertimbangannya apa untuk dilakukan endoskopi? Satu adalah nyeri ulu hati yang hebat. Jadi ada skala nyeri dari 1 sampai 10. 1 itu nyeri ringan, 10 itu nyeri sekali. Nah, biasanya kalau nyerinya sudah di atas 6, apalagi di atas 8, itu sudah dilakukan. Atau yang kedua adalah perdarahan. Jadi muntah hitam, BAB hitam. Yang ketiga adalah penurunan berat badan. Jadi turun berat badan tetapi tanpa diketahui penyebab. Saya makannya rakus tapi turun berat badan. Saya aktivitasnya sedikit, saya turun berat badan, gitu ya.
Yang keempat adalah saya anemia. Anemia itu saya HB-nya rendah. Jadi saya kehilangan darah terus nih. Padahal saya tidak muntah hitam, saya tidak BAB hitam, tapi HB saya turun terus. Nah, itu perlu di endoskopi. Oke. Berarti pertimbangannya tadi itu ya, Dok ya? Ya. Oke, Dok. Ini baik, semoga menjawab ya. Tadi dari jawaban pertanyaan dari Alex sudah dijawab, juga pertanyaan dari Magdalena sudah dijawab Dokter Krisma. Lanjut ya, Dok, pertanyaan selanjutnya dari asisten terbaik dokter di endoskopis dari Dwi Nurmayasar. Pertanyaan, ya. Dok mau tanya tindakan apa yang harus segera dilakukan jika BAB hitam? Oke, tindakan untuk BAB hitam ya. Ya, kalau untuk tindakan BAB hitam langsung itu urusannya dengan rumah sakit ya. Karena kita tidak bisa menghentikan perdarahannya. BAB hitam kok. BAB hitam itu perdarahan lambung. Oke. Gitu ya. Kecuali BAB hitam meringkil kecil-kecil kayak tai kambing. Nah, itu bukan lambung, itu usus besarnya masalah. Oke. Gitu ya. Jadi perut kita itu mempunyai dua sistem pencernaan atas sama bawah. Yang atas itu adalah lambung, yang bawah itu adalah usus besar. Usus halus, usus besar, itu yang bawah. Gitu ya. Nah, kalau BAB hitam seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya, lembek, kemudian hitam kayak petis, kadang-kadang biasanya baunya nggak enak tuh, kayak bau-bau darah lah ya. Itu nggak bisa, kita nggak bisa obati itu. Obat oral pun misalnya obat apa ya, obat mah itu nggak akan menghentikan. Itu langsung larinya ke IGD untuk segera ditangani. Karena perlu obat-obatan suntik lewat pembuluh darah, dan kalau memang diperlukan itu harus lakukan tindakan segera untuk endoskopi. Oke. Berarti kalau sudah seperti itu memang harus segera dibawa ke yang lebih bertanggung jawab ya, Dok, ke rumah sakit atau ke dokter siapapun gitu ya. Betul. Baik, semoga menjawab ya Mbak Maya pertanyaannya tadi. Lalu ini sambil intermezzo dikit, ini ada yang bilang, "Loh, Dokter Krisma curhat nih." Gara-gara tadi bilang di sekolah 3 tahun cowok semua. Ya, namanya kebenaran harus diungkap ya. Nah, ya bukan curhat ya, Dok, kebenaran. Iya, ini kebenaran. Lanjut, Dok, ini ada pertanyaan dari sahabatnya dokter kayaknya, dari @Lotar Panenda, dari Dokter Lotar nih, Dok. Wah, Dokter Lotar nanya. Wah, dokter deg-degan, pertanyaannya apa nih? Dok, biar ganteng dan gagah seperti Dokter Krisma, tipsnya seperti apa ya, Dok? Tuh kan, masalah GERD-nya sampai ke sana gitu kan. Iya. Ya, ini karena tipsnya apa nih, Dok? Kerja keras. Halo, Dok. Ya, kita udah terhubung kembali nih. Gara-gara dibilang ganteng, sinyalnya. Iya, berarti sinyalnya jelek. Jadi ya kalau dikatakan ganteng langsung ngumpet dia ya sinyalnya. Iya. Okay. Ya, ini susah nih jawabnya pertanyaan Dokter Lotar ini susah nih. Karena beliau lebih ganteng dari saya, makanya saya tetap harus jawab karena itu guru saya, suhu saya di Rumah Sakit Siloam Jogja. Jadi untuk tips untuk ganteng itu ya saya cuma mengatakan ganteng itu relatif ya. Ganteng cantik itu relatif. Tapi kalau jelek itu mutlak gitu ya.
Jadi jadi bagi yang jelek seperti saya itu nggak usah stres karena nanti akan memicu GERD. Jadi disangkut-sangkutkan aja jawabannya gitu kan. Jadi kalau jelek itu kan merasa sedih gitu kan, nah itu bisa memicu GERD. Jadi nggak usah sedih. Walaupun jelek tetap happy aja. Karena ganteng cantik itu relatif. Jadi kita lebih seneng yang mutlak-mutlak gitu ya. Itu ya dokter Lotar nih, dokter Lotar ketawa nih kalau dengar jawabannya. Nah, dokter Lot, dokter Ya. Lotan lebih ganteng dari saya ya. Fansnya lebih banyak Aduh, ya. malum dok kan masih muda. Iya, dokter Lotar masih muda, saya sudah separuh baya. Iya, tapi nggak kelihatan kok dok bedanya. Iya, karena saya 16 tahun di rumah sakit jiwa, ketawa-ketawa terus, gimana nggak muda saya. Curhat lagi dah. Malah saya Lihat lagi curhat. deh. Iya, Oke, ya. Silakan. selanjutnya Krisna Megabril, pertanyaannya dokter, dok gimana cara mengenali GERD itu ya? Mungkin Oke. singkatnya deh cara. Nah, oke, cara mengenai GERD adalah yang pasti daerah lambung itu terkena. GERD itu kan sumber organnya yang salah adalah lambung. Jadi lambung itu diletakkan di dalam perut itu di perut tengah atas. Ya. Jadi kalau ada nyeri di perut tengah atas, bukan perut kanan atas, bukan perut kiri atas, bukan, tapi di tengah atas, itu adalah posisi di mana lambung itu diletakkan. Nah, disitulah kemudian ada keluhan. Mulai dari nyeri ulu hati, perih, panas, panas, kemudian mual, enek, kemudian kembung, gitu ya. Nah, itu mulai. Terus dadanya mulai agak panas, dada panas, kayak heartburn, kebakar. Kadang-kadang orang, oh enggak kok dok, dada saya enggak panas kok, enggak ampek, enggak kayak tetekan, enggak. Tapi kerongkongannya langsung asem. Kerongkongan asem atau seperti kayak tercekik. Jadi kalau kita lagi tenang-tenang istirahat gitu, tidur telentang, tiba-tiba kita terbang. Nah gitu. Kayak kecekik terus kita gelagapen gitu loh. Apa ya, bahasa Indonesia gelagapen itu apa ya? Jadi kayak terbangun gitu. Nah, itu memang itu sensasi asamnya seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan loh, itu mengagetkan sekali. Seperti sekian detik, 1 detik tidak bernapas. 1-2 detik, langsung kecekik gitu. Langsung bangun dia. Responnya pasti bangun. Dan itu terjadi biasanya di jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Atau teman-teman habis makan langsung berbaring. Iya dok. Berarti itu gejalanya ya dok, tanda Ya, yang harus kita perhatikan betul. kalau. Ya. Oke. Jadi Itu ya, GERD itu semoga. nyeri di ulu hati, di perih, di panas, di lambung, di perut atas, tengah atas, tapi sampai menjalar ya. Yang penting ada penjalaran ini loh. Itu baru GERD. Tapi kalau nggak ada penjalaran hanya di lambung, itu mah akut atau mah kronis yang kemudian dipicu oleh sesuatu. Gitu ya. Iya. Ya, makasih ya dokter. Ini baik. Semoga pertanyaannya menjawab ya, Kak Krisna Megabril. Lalu ini dok, ini ada pertanyaan yang agak kayaknya serius sih dok. Ini parah. Ini orang tua dari teman kita. Jadi pertanyaannya itu dok, papanya nggak nafsu makan sudah 2 mingguan dan nyeri banget dari perut sampai ke dada. Itu kenapa ya? Sudah minum obat Bufactacid, Salbron, Floxifar, tetapi masih tetap tidak nafsu makan. Apakah ada obat lain yang bagus dan apakah ada yang harus dilakukan? Makanan yang cocok buat sakit seperti ini apa? Lalu tambahan keluhannya ini juga, kalau BAB anus rasanya sakit banget, itu kenapa ya? Nah ini mungkin dokter bisa bantu jawab. Ya, baik, terima kasih. Itu usianya berapa ya? Saya kira-kira lah ya, 50 tahun ke atas ya. Atau mungkin lansia ya, Iya. geriatri ya, 60 tahun ke atas ya. Jadi Iya, kalau usia sudah. lanjut, ya dewasa tua atau usia lanjut, terutama usia lanjut ya, itu sangat kompleks memang. Sangat kompleks. Geriatri, pasien-pasien usia lanjut atau geriatri itu sangat kompleks. Artinya apa? Banyak keluhan yang dirasakan oleh individu tersebut. Nah, faktor psikis itu juga bermasalah. Jadi banyak orang tua yang memang masalahnya banyak. Meskipun anak cucunya nanya, kenapa ini? Oh nggak apa-apa kok, gitu ya. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan di dalam otaknya. Itu
akan mempengaruhi. Faktor psikis itu biasanya akan mempengaruhi masalah asamnya. Sehingga asam ini menjadi membuat tidak mau makan, tidak selera makan. Karena apa? Asam ini sudah memenuhi lambung, sudah penuh. Dan ingat, di bawah lambung itu ada usus. Jadi kalau lambung ini penuh dengan cairan asam dan ususnya penuh dengan gas, apa yang terjadi? Perut saya penuh dengan asam dan penuh dengan cairan asam dan gas. Sehingga saya nggak doyan makan, saya nggak mau makan, nggak selera makan. Bahkan kadang-kadang saya melihat aja makanan atau mencium saja, saya sudah enak, sudah mual, sudah pengen muntah, gitu ya. Nah, strateginya adalah makanannya jangan makan bubur. Nah ini yang jadi masalah. Makan bubur ini itu malah justru akan memperberat rasa nyeri di lambung. Kenapa? Ya karena itu tadi bahwa cairan asam ketemu dengan konsistensi makanan yang cair. Jadi makanlah padat, kecil-kecil, porsi kecil, tapi sering. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sekaligus makan banyak, nggak bisa. Itu pasti tidak bisa. Disediakan setengah piring itu nggak bisa. Jadi silakan makanan kecil-kecil, porsi kecil tapi padat. Dan manis ya. Dan manis. Karena asam, coba teman-teman bayangkan kalau kita asamnya itu naik, gitu, terus kita kena mah, terus kita minum air putih, itu rasanya nggak enak tuh. Asam ketemu air putih itu rasanya tuh nggak karuan tuh. Makanya kemudian kita harus pakai unsur manis. Nah kemudian timbul permasalahan baru, bagaimana kalau orang tua saya kemudian diabetes. Minum manis kan akan memicu kadar gula darah tinggi. Itu tidak ada masalah. Biarkan saja, tidak apa-apa. Nanti gulanya kami yang mengurusi. Dokternya yang akan mengurusi. Intinya begini, penanganan secara cepat untuk lambung itu segera bisa kita tangani dengan cepat apabila tidak cuma mengandalkan obat, tetapi faktor gaya hidup. Termasuk faktor makannya itu loh. Jadi saya pikir kalau dalam waktu 3 hari sampai 7 hari ke depan, untuk kemudian minum manis, makan manis, itu tidak akan menyebabkan kadar gula darah menjadi sangat tinggi, tidak. Asal individunya tidak tiduran loh ya. Kalau individunya tiduran, nah itu cilaka, Jadi makan nyenek pun tiduran itu cilaka. Harapan kami tetap beraktivitas, meskipun hanya jalan mondar-mandir, hanya menggerakkan tangan, pokoknya aktivitas lah, gitu. Oke. Berarti dok, kalau tadi yang permasalahan yang sampai ketika BAB anus juga sakit itu juga gara-gara itu. Nah, kalau BAB-nya sakit kemudian anusnya, duburnya sakit, itu ada masalah di usus besar tuh. Makanya perhatikan dulu BAB-nya. BAB-nya meringkil nggak? Kalau meringkil kecil, bulat-bulat, seperti tai kambing, ya itu kemudian masalahnya adalah di usus besar. Gitu. Tapi kalau misalnya kemudian ternyata BAB itu enggak ada, enggak seperti itu dok, tapi hanya duburnya itu panas, anusnya itu panas perih. Nah itu biasanya karena tingkat asam atau tingkat pedas yang sangat tinggi. Pernah, pasti di antara kita semua ini pernah kalau kita makan pedas yang terlalu pedas sekali, kita begitu BAB perih tuh. Rasanya kan perih panas di dubur ya. Nah itu zat yang di dalam makanan pedas itu mengiritasi saluran mulai dari kerongkongan, dari mulut, mukosa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai dubur. Ya dok. Makanya kemudian lapisan mukosanya dubur perih. Aduh kok perih ya, kok panas ya. Nah itu biasanya cabenya kebanyakan. Terus saya suka pedas lagi. Oke. Makanya sekarang kan kalau untuk beli kalau makan cabenya nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak bayar cabenya. Makanya itu sebetulnya tukang masaknya pintar tuh, bantuin saya untuk bantuin teman-teman supaya nggak sakit lambung atau sakit usus besar gitu. Ya, berarti solusi dari dokter tadi ya aktivitas tetap harus, jangan baring, terus tetap
makannya diusahakan yang padat, jangan yang cair untuk membantu proses penyembuhan. Baru nanti Ya. dievaluasi kembali, dok. Oke dokter. Terima kasih. Nah ini ada pertanyaan terakhir. Aduh banyak banget pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir ini dok dari Ed Cintia. Dok, apakah ada hubungan kecemasan sama siklus haid? Waduh, ini nanya ke dokter. Tapi coba dok, apakah benar dok? Apakah apa? Apakah? Apa pertanyaannya? Gimana dok? Pertanyaannya apa? Bisa diulang? Saya punya riwayat mah. Apakah ada kalau saya sering kecemasan? Apakah ada pengaruhnya sama siklus haid dok? Pertanyaannya itu dok. Luar biasa ya. Terima kasih. Semoga saya bisa menjawab dan Anda puas gitu ya. Walaupun saya bukan seorang SPOG gitu, dokter kebidanan kandungan gitu ya. Jadi prinsipnya begini. Siklus haid itu pasti masing-masing wanita memiliki siklus haid sendiri-sendiri. Artinya durasi waktunya teratur. Ada yang 28 hari, yang paling normal 28 hari sekali, yang paling normal ya. Makanya setiap bulan itu mesti dapat 1 kali sebulan. Oke. Kemudian ternyata saya bulan ini dapat 2 kali haid. Atau saya 3 bulan nggak haid sama sekali. 3 bulan nih saya nggak haid. Kadang-kadang kalau 3 bulan nggak haid itu sudah stres tuh. Sudah mikirnya macam-macam. Hanya PP testnya negatif. Wah ya sudah aman gitu ya. Jadi intinya apa? Kenapa siklus haid bisa memanjang, bisa memendek? Dan kenapa siklus haid kadang-kadang wanita mengalami siklusnya haidnya itu banyak ya? Haidnya banyak sekali, nggak seperti biasanya. Nah, itu penyebabnya adalah ketidakseimbangan dari hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini saya sampaikan. Walaupun banyak teman-teman yang mungkin mengerti atau tidak mengerti, pokoknya saya tetap sampaikan. Jadi, hormon estrogen progesteron yang dimiliki ini, itu adalah untuk mengatur siklus haidnya ini. Terus apa hubungannya dengan kecemasan, dengan kepanikan, dengan siklus haid? Tidak cuma siklus haid, dengan lambung pun bermasalah, dengan jantung pun bermasalah, jantungnya akan berdebar-debar. Intinya begini, bahwa kecemasan, faktor psikologis, faktor stres, itu membuat siklus menstruasinya tidak lancar, tidak normal. Coba teman-teman perhatikan deh, begitu teman-teman stres, kemudian kecemasan, kekhawatiran, itu siklus menstruasinya akan terganggu. Baik dari sisi jumlah yang dikaitkan dengan ganti pembalut, atau kemudian lamanya siklus, atau yang ketiga adalah dalam 1 bulan bisa dapat 1-2 kali atau lebih, atau malah justru 2 bulan, 3 bulan sekali. Gitu. Itu gara-gara stres. Makanya stres itu jelek. Stres yang berlebihan, yang saya tekankan stres berlebihan. Kalau teman-teman bekerja, misalnya saya, kan gini, stres itu mengikuti tanggung jawab. Stres itu mengikuti pekerjaan kita. Semakin tinggi pekerjaan kita, semakin tinggi kedudukan kita semakin stres. Ya, jadi kalau stres ini, itu akan membuat sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu jelek. Otak, kepala akan sakit kepala, akan pusing liar, sakit kepala, berdenyut. Leher akan kaku, jantung akan berdebar-debar, perut akan mules karena lambung dan usus akan bekerja lebih giat sehingga mengeluarkan gas dan asam. Itu akan kembung, begah, mual, nggak enak, sakit perut, nyeri. Kemudian otot-otot kaki akan kaku semua. Jadi semuanya seperti itu. Terus mulut kadang-kadang suka kering. Padahal saya tidak banyak ngomong karena saya kecemasan tingkat tinggi, kepanikan gitu. Makanya saya kembalikan lagi kepada teman-teman, coba lihat dulu waktu zaman SMA, zaman SMP, atau zaman kuliah saja, zaman kuliah. Begitu mau ujian akhir, itu mules perutnya. Ada yang mau kencing tapi nggak keluar. Ada yang ke WC lumayan kentut tapi nggak keluar BAB-nya. Nah itu karena stres mau ujian. Iya. Oke. Ya. Berarti jelas ada pengaruhnya ya dok, jawabannya itu ya. Ya. Nah ini dok, pertanyaan terakhir nih dok, ini benar-benar terakhir dok. Banyak banget yang tanya dok. Ini pertanyaan. Nggak apa-apa, kita layani saja nggak apa-apa Mbak Ivo. Karena prinsip, kan Mbak Ivo tahu prinsip saya. Makanya teman-teman puas, Anda semua puas, kami lemas gitu ya.
Saya belum lemas, jadi ya lanjut aja terus sampai pagi gitu. Dari Natalie, dok pertanyaannya, dok saya itu sebenarnya nggak lancar BAB 3 kali seminggu, tapi itu pun saya sudah rutin konsumsi obat. Apakah itu aman ya dok? Aduh, tanya dulu kasihan. Gimana nih dok? Oh gitu. Sebentar, dari mana? Bisa diulang, Mbak? Oh ya, jadi pertanyaan dari Natalie, dok, saya kalau BAB 3 kali seminggu, itu pun saya harus minum Ya, obat dulu. Apakah itu aman ya dok? Dan caranya gimana supaya lancar BAB-nya? oke. Oke. Ini saya menebak ya, menebak saja. Ini pakai obatnya biasanya adalah pencahar. Ya, maafkan Hmm. saya kalau saya salah. Tetapi rata-rata mayoritas pakai pencahar. Baik itu Hmm. pencahar minum, sirup, atau pencahar tablet, atau pencahar seperti mikrolak yang dari dubur. Gitu ya. Iya. Nah, itu tidak bagus. Pemakaian itu tidak bagus. Nanti teman-teman, Oke dok. kalau menggunakan pencahar, silahkan teman-teman perhatikan di kloset. Nah ini, jadi begitu BAB, lihat di klosetnya. Nah, di kloset itu akan muncul keluar yang namanya lendir. Lendir, gitu, kayak ingus gitu, lendir. Itu adalah lendir dari ususnya, bukan lendir dari kotorannya. Jadi orang yang sulit BAB, apalagi 3 kali seminggu, itu tuh biasanya BAB-nya tidak bagus. BAB bagus tuh setiap hari dan bentuknya maaf nih, maaf, bentuknya kayak pisang. Ya, Hmm. bentuknya bagus begitu. Warnanya kuning kayak pisang begitu, kuning kuning terang, kuning kecoklatan gitu ya, atau coklat biasa gitu ya. Tapi kalau 3 kali seminggu itu biasanya akan ada warna coklat tua atau coklat hitam lah. Nah, itu biasanya akan meritil. Jadi mungkin yang keluar itu meritil dulu, meritil bulat-bulat kecil, baru yang belakang bagus seperti pisang. Biasanya seperti itu. Nah, kondisi itu yang kemudian teman-teman inginnya BAB lancar nih, makanya pakai pencahar. Nah, pencahar Hmm. ini fungsinya adalah memaksa ususnya untuk meres. Teman-teman bayangkan, usus itu seperti ini. Ususnya harusnya begini. Sehingga kotorannya bisa akan didorong dari perut kanan bawah ke kiri bawah. Teman-teman tahulah ya, gambaran usus itu seperti begini ya, gitu ya. Jadi dia akan tekan gitu sampai ke sisi kiri bawah dan itu siap dikeluarkan. Nah, pada saat pakai pencahar ini diperes, gitu ya, sehingga ini lendirnya usus itu keluar, mirip seperti lap diberikan air kemudian airnya diperes. Apa yang terjadi? Lapnya jadi kering ya. Nah, Ya. ususnya jadi kering. Dinding ususnya akan kering, lendirnya akan keluar terus. Nah, nanti makanan yang dari atas, karena ininya tidak licin, karena kering, itu akan menggesek. Makanya itu yang disebut sebagai luka di usus besar, yang nantinya akan berdarah juga. Darahnya beda, kayak merah terang. Jadi BAB tapi merah terang. Atau merah tua, bukan hitam. Makanya pencahar itu tidak bagus. Teman-teman jangan pakai pencahar untuk mengeluarkan BAB. Ingat bahwa orang manusia diciptakan tetap bisa BAB asalkan memenuhi 4 faktor. Satu adalah makanannya harus kenyang 3 kali atau 6 kali Hmm. setengah porsi. Karena isinya usus Hmm. kan ini, isinya lambung kan ini. Jadi kalau nggak ada isinya ya jangan minta BAB, nggak bisa. Itu seperti kita tidak minum, kita nggak bisa kencing. Jadi prinsipnya kalau tidak ada makanan masuk, karbohidrat masuk, itu nggak bisa BAB. Oke, ya. Yang kedua adalah ada sayur. Tolong di piringnya teman-teman, setiap kali makan ada sayur. Sayur apapun, karena seratnya tinggi. Serat itu adalah untuk memicu, merangsang supaya gerakan ususnya menjadi lebih cepat, lebih bagus. Hmm. Gitu. Kalau ususnya ini malas, itu nggak bisa BAB. Makanya kita rangsang dengan serat tinggi, dengan sayur. Dua. Yang ketiga, buah. Tutup dengan buah. Buah jangan pisang, kecuali pisang. Pepaya, Oh. apel, buah naga. Tapi jangan yang asam. Kalau ada lambungnya, ada sakit lambungnya. Yang keempat adalah
air minumnya harus 8 gelas per hari, jadi 2 liter lebih. Nah, dengan 4 faktor itu, kalau dilakukan di pagi, siang, dan malam, besok pagi pasti BAB. Pasti. Nah, cuman teman-teman itu kadang-kadang itu 4 ini itu nggak sempurna gitu. Saya minumnya cuma 16, oke, saya makannya cuma 2 kali, oke, saya cuma buahnya kurang 1, sayurnya nggak pakai. Nah, itu menjadi masalah. Makanya coba teman-teman pakai dulu yang alami deh. Karena kita diberikan yang alami. Jadi pakai alami dulu. Kalau itu gagal, sudah 3 hari, 5 hari gagal, nah itu baru dikonsultasikan. Boleh konsultasikan ke saya, boleh ke teman-teman lain, boleh. Gitu. Yang penting jangan pakai dulkolak. Jangan. Karena itu, makanya teman-teman perhatikan, kalau pakai dulkolak, biasanya akan ada nyeri perut. Nyeri perut karena ususnya diremes-remes, jadi dipaksa untuk ngeluarin kotoran beserta lendirnya. Iya, ya. Gitu. Oke dok, Ya. aduh, serem ya dok. Gitu. Serba Ya. ya dok, emang mungkin niatnya mau biar lancar, tapi ternyata mungkin ya solusinya juga masih kurang gitu ya dok ya. Ya. Berarti solusi yang paling tepat ya memang 4 yang tadi dokter bilang, makan, sayur, buah, sama minum itu harus sesuai sama porsi yang sudah harusnya ada gitu. Kalau itu bisa dipastikan nanti kita bakal setiap hari. Betul, isinya ada, isi ususnya ada, kemudian gerakan ususnya dirangsang oleh serat tinggi, sayur, kemudian buah beserta dengan air minumnya akan bersatu, akan bekerja sama untuk memperlunak kotoran, sehingga kita tidak perlu mengejan, tidak perlu ngeden pada saat BAB. Oke dok. Oke. Waduh, banyak banget banyak. Oke, dan dokter, jadi gini, karena udah mau habis, nah mungkin buat teman-teman yang belum sempat tanya ke dokter hari ini atau belum sempat gabung ke kita, mungkin nanti nonton versi lengkapnya di Instagram Live bisa. Kalau teman-teman yang misalnya tadi lupa nanya dok, mau menghubungi dokter atau mau konsultasi ke dokter, teman-teman itu bisa kemana nih dok untuk reach out dokter? Ya, bisa saja tadi yang sudah memiliki nomor HP-nya ya silahkan aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silahkan mau berkonsultasi, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau konsultasi ke rumah sakit juga bisa, atau mau telekonsul juga bisa. Jadi di Rumah Sakit Silam Jogja itu juga menyediakan telekonsul. Jadi nggak perlu datang repot-repot ke rumah sakit, jadi kita akan video call seperti ini. Gitu. Oke. Berarti teman-teman bisa konsultasi langsung ke tempat praktek dokter, bisa juga telemedicine ya, untuk telekonsul secara online. Atau nanti bisa juga mungkin DM dokter langsung ke Instagramnya @kurniakrisma. Nanti dokter Krisma bakal jawab langsung. Ya, gitu ya. Saya maafkan kalau saya jawabnya tengah pagi-pagi gitu. Oke. Dok, kalau dari dokter sendiri halo dokter? Ya, gimana? Kalau dari dokter, apakah ada nih saran atau masukan buat kami-kami mungkin yang lagi berjuang dengan GERD-nya atau dengan asam lambungnya? Saran dokter tuh gimana dok? Oke, baik. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mengalami gangguan lambung, apapun jenis penyakitnya, mulai dari gastritis akut, gastritis kronis, GERD, sampai ke ulkus peptikum atau ulkus lambung, gitu ya, luka di lambung, itu saran saya adalah silahkan gaya hidup itu dikembalikan kepada yang seharusnya, yang normal. Jadi seperti makan, memang tidak ada pilihan yang mengenakkan. Kita harus makan teratur. 6-7 pagi, 12-1 siang, 6-7 malam. Itu makan teratur 3 kali, 1 porsi, kenyang. Nanti yang membuat kenyang itu adalah otaknya akan menghitung itu, akan mengingat itu. Jadi kalau kita makan, belum kenyang ya silahkan makan terus. Nanti selama kelamaan akan kenyang.
Seperti itu. Kalau tidak bisa 3 kali makan oleh karena suatu sebab, makanya kemudian menjadi 5-6 kali setengah porsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, oh ya, bagi teman-teman yang beragama Muslim, disarankan untuk bisa puasa Senin Kemis. Itu akan, atau puasa yang memang 1 bulan penuh. Atau ada yang namanya puasa Daud. Puasa Daud itu puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, gitu ya. Silakan teman-teman coba, nanti gangguan lambungnya akan segera membaik. Gitu. Meskipun makannya hanya 2 kali pada saat buka maupun pada saat sahur. Gitu. Yang kedua adalah hindari zat-zat yang bisa merangsang produksi asam lambung, seperti asam, pedas, kopi, coklat, minuman bersoda, minuman alkohol, gitu ya, merokok, gitu. Nah, terus susu. Oh, saya nggak minum kopi, dok. Saya minum kopi susu. Nah, sama. Cuman kopinya setengahnya susu. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah itu semua yang nomor 1 dan 2 adalah faktor fisik. Yang ketiga adalah hindari stres. Nggak bisa dihindari, kurangi stres. Ya, nggak bisa dikurangi stresnya. Ya, selamat bertemu dengan saya. Digresi ya. Iya. Kalau fisiknya ketemu dengan saya, kalau psikisnya ketemu dengan SPKJ, dengan psikiater. Ya karena stres terus, nggak bisa dikendalikan. Kan lama-lama gila beneran. Semoga tidak ya. Semoga tidak. Iya, wah dokter makasih banyak. Itu tadi teman-teman saran atau kata-kata dari dokter Krisma ya. Kita belajar untuk pola hidup sehat dulu yang kayak tadi makannya teratur. Coba aja ya, kita coba sekarang, mulai dari sekarang pasti bakal sembuh, pasti bakal bisa terhindar dari sakit asam lambung atau apapun itu. Nah, jadi dokter, terima kasih banyak ya udah bergabung hari ini. Bahkan ada banyak pertanyaan mungkin yang tadi di tasnya atau di sakunya silakan mulai sekarang bawa snack. Roti tawar, roti basah, cracker, biskuit. Nah, kan itu sembari jalan makan nggak apa-apa. Ngunyah-ngunyah itu gitu penting kan nih. Ya. Betul. Ya, nah ya, itu teman-teman. Gitu. Jadi sibuk jangan lupa organ tubuh kita yang harus diisi 3 kali sehari minimal. Iyalah, orang sang penciptanya memberikan kita 3 kali makan kenyang kok, sudah enak kok. Kenapa harus 2 kali? Oh, saya takut gemuk, dok. Biar tubuh saya kayak biola Spanyol gitu. Ya kalau pengen seperti itu, seksi, kurus, langsing ya makannya 3 kali tapi olahraga. Atau makannya 3 kali tapi aktivitasnya dari pagi sampai malam. Jadi sebetulnya kita itu sudah diingatkan atau diciptakan itu ada alarmnya. Jadi kita jangan selalu berpikir bahwa itu adalah salah dari makan. Bukan, itu salahnya kita. Jadi kita jangan makan 2 kali untuk mendapatkan tubuh ideal atau tubuh kurus langsing gitu ya, seksi gitu. Bukan. Tapi tetap makan 3 kali karena di satu sisi kita harus masih melakukan kegiatan yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan kita maupun keluarga. Tapi di satu sisi takut gemuk. Nah, aktivitasnya. Jadi Tuhan sudah kasih makan 3 kali. Perhatikan, kalau makan 3 kali kerjaanmu sampai siang itu gemuk. Karena yang sore kan tidak ada. Jadi kalau makan pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, kerjaanmu dari pagi sampai malam, sampai sore, itu baru bagus. Makanya imbang kan? Sang pencipta tidak akan menciptakan sesuatu yang begini, tidak mungkin. Tidak akan begini, tidak mungkin. Pasti begini. Jadi makan 3 kali, aktivitasnya dari pagi sampai sore atau malam. Begitu teman-teman aktivitas dari pagi sampai siang saja, atau sore sampai malam, nah itu masalah. Jadi ini tetap 3 kali, makanya aktivitasnya tolong yang kerjanya sampai siang, kemudian di rumah aktivitas apapun itu. Gitu ya.
Atau teman-teman tambahkan olahraga. Pilihannya juga nggak enak. Tidak setiap orang mau olahraga. Bisa olahraga nggak? Iya, Dok. Jadi kalau saya, seperti saya contoh saja, saya tidak bisa olahraga. Karena waktu terbatas, sangat terbatas. Sehingga apa yang saya lakukan? Ya sudah, aktivitas saya dari pagi sampai malam. Itu cukup untuk kemudian saya makan 3 kali. Atau saya makan 6 kali ngemil. Oh. Oh, ini makanya dokter Ya, pulangnya malam-malam ya. Gara-gara ini ternyata ya, untuk aktif. ya, ya. Iya, iya, Jadi iya. saya sudah olahraga malam gitu. Artinya saya nggak berhenti. Itu bisa dipakai. Iya, Gitu ya. iya, iya, Dok. Ya, dokter makasih banyak ya, Dok. Kita bakal ketemu Sama-sama. lagi di lain waktu sama dokter Ya Prisma dengan ini topik yang lain. ya followernya ditanya tema berikutnya mau apa. Ya, nah ini dokter Prisma baik banget nih. Jadi teman-teman boleh kasih masukan kita mau bahas apa. Nanti dokter Prisma siap untuk menjawab. Karena terus terang di bidang kami penyakitnya sangat banyak. Mungkin kalau orang hamil sekali, terus sudah gitu tidak perlu ke dokter kebidanan kandungan gitu ya. Orang operasi sekali gitu ya. Nah, tapi kalau penyakit dalam itu sepanjang hayat. Jadi semua organnya yang di dalam tubuh ini itu luar biasa. Kami harus menguasai itu luar biasa. Jadi silakan tema apapun akan kami bantu untuk memberikan solusi supaya teman-teman lebih paham betul secara detail tentang penyakit itu dan pencegahan dan juga pengobatannya. Karena Ya, sehat wah, itu baik. penting masalahnya. Betul banget apalagi sekarang. Nah, ini ada banyak masukan. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan tetap bersama Dokter Krisma juga. Jadi teman-teman jangan lupa ikutin terus. Bisa follow Dokter Krisma di @kurniakrisma atau bisa follow saya di My Name is Ivo MS. Nah, teman-teman, dokter, terima kasih buat malam ini. Jangan Terima lupa dokter kasih juga kembali. sehat. Sampai ketemu besok di rumah sakit, Dok. Ya, Sampai ketemu terima teman-teman. kasih. Maaf kalau ada salah. Salam sehat jiwa ya. Salam sehat jiwa dan sehat fisik. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Nah, teman-teman. terima kasih Mbak Ivo, teman-teman semua. Terima kasih.